evaluasi sehingga mahasiswa akan bisa terpapar lebih awal. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman holistik tentang asuhan. Misalnya nanti ada kehamilan, persalinan, dan nifas. Ada juga yang KDPK, ada juga holistik, sesuai dengan semester masing-masing. Yang keempat merupakan integrasi krusial untuk membentuk bidan yang kompeten, adaptif, siap dalam menghadapi tantangan profesi. Kemudian kompetensi pendukung dan kolaborasi, manfaat VLab itu adalah kolaborasi aktif, jadi kolaborasi aktif dan efektif. Jadi kita akan membentuk kerjasama yang harmonis antara institusi pendidikan dan fasilitas praktik, sehingga mahasiswa bisa menyelaraskan tujuan pembelajaran dan standar praktik. Kemudian yang kedua, manajemen lingkungan praktik, menciptakan dan mengelola lingkungan praktek yang kondusif, aman, dan mendukung. Sehingga pada saat mahasiswa mempelajari teori, dia akan bisa membayangkan di lapangan seperti apa, karena sebelumnya dia sudah pernah terpapar oleh VLab. Kemudian dia akan lebih memperhatikan keselamatan pasien dan pencegahan infeksi. Nah, dari praktek lapangan, mahasiswa akan secara konsisten bisa menerapkan protokol keselamatan pasien. Kemudian selanjutnya, fasilitas pembelajaran yang aktif, sehingga setelah kurang lebih 7 minggu mahasiswa mendapatkan teori, setelah itu mereka akan mampu mengintegrasikan teori dan praktek secara berkesinambungan. Kemudian kemampuan mentoring holistik yaitu memberikan dukungan tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga pada pengembangan profesional di mana ini termasuk dalam etika nanti bagaimana cara komunikasi dengan pasien, cara komunikasi dengan bidan, motivasi dan aspek psikologis mahasiswa. Jadi mulai dari awal kalau mahasiswa ini di-filabkan dia secara psikologis mahasiswa akan mampu untuk beradaptasi dengan pasien. Kemudian manajemen waktu dan organisasi, mereka akan bisa mengatur jadwal praktik, jadwal kapan disupervisi, dan evaluasi. Karena sebenarnya pembelajaran adalah seumur hidup, sehingga nanti untuk para CI juga memiliki komitmen yang terus belajar serta bisa mengembangkan diri pada saat membimbing mahasiswa. Strateginya nanti seperti apa, Ibu-Ibu, untuk mahasiswa kita yang VLab, yaitu diskusi kasus klinis. Harapannya nanti setelah mahasiswa mendapatkan pasien, ada proses diskusi. Kemudian dia dalam proses diskusi itu akan bisa mengasah kemampuan analisis, diagnosis banding, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada simulasi, kemudian ada refleksi pengalaman. Biasanya ini masing-masing mahasiswa akan mendapatkan refleksi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang baru pertama dengan paparan dengan pasien atau baru pertama melakukan suntik misalnya. Itu perlunya untuk refleksi pengalaman. Kemudian ada pembelajaran kontekstual yang mengaitkan antara teori dengan praktek yang dipelajari. Nah, untuk waktu Ibu-ibu, jadi waktu untuk film ini ada dibagi menjadi 3 dan masing-masing berbeda semesternya. Untuk yang mulai tanggal ini, tanggal 28 sampai dengan 10 Mei, ini adalah mahasiswa semester 2, di mana semester 2 mahasiswa sudah mendapatkan materi tentang KDM dan KDPK. Jadi di kalau semester 1 kemarin mahasiswa belum VLab, baru semester 2 ini dan baru pertama kali mereka VLab. Untuk kemampuan teori yang sudah dipelajari itu adalah biologi reproduksi, kebutuhan dasar manusia dan KDPK. Sehingga nanti untuk yang semester 2 ini memang mahasiswa belum mendapatkan teori tentang KB, hamil, bersalin gitu. Jadi untuk yang semester 2 ini hanya untuk praktek KDPK. Ibu-ibu, kalau misalnya nanti mahasiswa sebenarnya untuk targetnya mahasiswa hanya mengamati, observasi, bukan langsung memegang pasien. Tetapi jika dirasa mahasiswa itu mampu oleh CI, maka boleh diberikan kesempatan untuk memegang pasien. Misalnya diawali dengan
anamnesis dulu atau menyiapkan alat dulu seperti itu. Kemudian untuk yang semester 4 nanti itu tanggal 12 sampai 24 Mei itu mahasiswa sudah mendapatkan teori tentang askep persalinan dan BBL, askep nifas dan menyusui, dan askep kesehatan reproduksi. Kemudian untuk yang semester 6, mahasiswa sudah mendapatkan materi di semester 2, 4, dan ditambah semester 6. Jadi di sini ada askep KB, holistik, dan manajemen. Tempatnya di mana? Yaitu tempatnya ada di TPMB, ibu-ibu semua, dan di klinik. Ini adalah nama-nama bidan yang kita pakai. Mungkin ibu-ibu hanya sebagian yang bisa bergabung di room Zoom. Kemudian kegiatan ini sebenarnya bersifat magang mandiri. Nanti biaya dibebankan ke mahasiswa dengan rincian 15.000 per hari berlangsung selama 12 hari. Untuk laporannya ada lembar pengesahan, ada tanda tangan mahasiswa, ada tanda tangan CI, dan ada dosen pengampu. Kemudian langkahnya nanti terus belajar. Jangan lupa ibu-ibu kita adalah menjadi role model inspiratif untuk mahasiswa, berpartisipasi aktif dan membangun lingkungan untuk mewujudkan generasi bidan profesional di masa depan. Ya, itu untuk secara keseluruhan kegiatan Philab. Apakah dari sini ada yang perlu kita diskusikan Ibu untuk kegiatan Philab ini nanti? Monggo, ibu-ibu mungkin sebelum masuk ke sesi yang kedua, ada informasi yang kurang jelas yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi persamaan persepsi Philab mahasiswa semester 2, 4, dan 6. Disilahkan. Ya, jika tidak ada kita lanjutkan saja ya Bu Melati. Nggih. Ya, saya awali dengan target holistik yang kebetulan PJMK-nya saya sendiri, izin Ibu-ibu ya. Nanti holistik ini nanti akan ada di tanggal 26 Mei sampai 7 Juni, berlangsung selama 2 minggu. Saya akan jelaskan secara sekilas saja untuk target kompetensinya yang akan diambil untuk target holistik, karena untuk keunggulan kita yaitu asuhan kebidanan holistik. Jadi targetnya hanya dua, satu kompres, satu refleksi kasus. Mahasiswa boleh memilih target mana. Melakukan pendokumentasian dan pelaporan hipnobirthing pada ibu hamil. Untuk mahasiswa semester 6 ini, mahasiswa sudah dibekali dengan skill untuk hipnobirthing yang terdiri dari relaksasi, sugesti, dan afirmasi. Atau dia mengambil pendokumentasian tentang teknik hipno, atau pelaksanaan prenatal yoga, atau pijat perineum, atau pijat endorphin, baby massage, baby gym, dan baby spa, atau penggunaan herbal yang ada di masyarakat, kemudian dibuat laporan. Jadi ini boleh milih masing-masing hanya satu. Jadi untuk early exposure ini targetnya hanya satu-satu, jumlahnya dua, sehingga nanti bisa perbanyak di diskusi. Seperti itu. Nanti setiap minggu di akhir Philab, di 2 minggu kita akan melakukan evaluasi kepada mahasiswa. Ya, saya rasa itu cukup. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau kita lanjut dulu ya Ibu-Ibu biar tidak terlalu lama. Saya kembalikan lagi ke Bu Melati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Riris, penyampaian materi persamaan persepsi kegiatan Philab. Kita lanjutkan sesi yang kedua yang sudah diawali oleh Bu Riris terkait dengan pemaparan buku panduan Philab oleh masing-masing dosen penanggung jawab mata kuliah. Mungkin bisa kita urutkan terlebih dahulu. Yang pertama dari semester 2, yaitu pemaparan buku panduan Philab mata kuliah KDM dan KDPK. Untuk kepada Bu Erna, disilakan. Ya, terima kasih Bu Melati. Mohon izin share screen dulu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ernawati, Bu Ibu. Saya di sini penanggung jawab di semester 2. Jadi, mahasiswa yang per hari ini di tanggal 28 April sampai nanti 12 Juni, 2 minggu ke depan, mahasiswa yang kami titipkan di PMB Ibu adalah mahasiswa di semester 2 dengan target kompetensi terkait dengan KDPK dan KDM. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prodi, bahwa pada tahapan ini ada mahasiswa sebatas hanya observasi dan pendampingan. Jika nanti memang dirasa dari ibu-ibu mahasiswa ini mampu untuk melakukan tindakan, bisa dilakukan tindakan atas pendampingan CA atau pembimbing lahan. Nah, terkait dengan KDM dan KDPK, target kompetensi yang diwajibkan adik-adik untuk bisa didapatkan, artinya memang jika di lapangan ada terkait dengan KDM, nanti adik-adik bentuknya adalah laporan pendahuluan. Jadi mahasiswa membuat laporan pendahuluan terkait dengan target KDPK dan KDM. Nah, untuk targetnya, terkait dengan KDM, mungkin yang ada di PMB terkait dengan pencegahan infeksi, atau mungkin terkait dengan steril alat, dan juga terkait dengan personal hygiene atau vulva hygiene jika memang ada pasien terkait dengan memandikan bayi atau dengan vulva hygiene pada ibu bersalin. Kemudian untuk KDPK-nya, target yang akan dicapai adalah terkait dengan injeksi, bisa IM, IV, atau IC. Kalau untuk mata kuliah KB, memang di semester 2 mahasiswa belum mendapatkan, tetapi untuk mata kuliah atau teori tentang injeksi, mereka sudah didapatkan di semester 2 ini. Jadi mungkin bisa pendampingan dengan CE terkait dengan target yang akan dicapai. Kemudian target pemeriksaan fisik. Jadi mereka di sini tahapannya adalah masa di level 2, jadi mereka hanya tahu saja, tetapi jika mereka dirasa mampu untuk melakukan tindakan mandiri dan dengan pendampingan, bisa dilaksanakan. Kemudian di buku panduan ini nanti sudah kami lengkapi terkait dengan format untuk penulisan LP-nya, jadi adik-adik sudah memegang itu. Kemudian nanti akan dikonsulkan dengan CA dan dosen dari pendamping institusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan KDPK dan KDM di semester 2. Ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan, bisa ditanyakan di forum Zoom tersebut. Baik, terima kasih Bu Erna. Kita lanjutkan ke semester 4 terlebih dahulu, nggih. Sebelum nanti di akhir kita lanjutkan sesi diskusinya. Baik, selanjutnya adalah pemaparan buku panduan Philep untuk mata kuliah Askep Persalinan dan BBL, Askep Nifas dan Menyusui, dan juga Askep Kespro kepada Ibu Yuningsih. Disilakan. Terima kasih Bu Melati atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan untuk panduan Philep ke semester 4. Sudah terlihat yang saya share? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Untuk semester 4 ini, mata kuliah yang di Philep-kan atau yang termasuk dalam materi Philep, yang pertama itu adalah asuhan kebidanan persalinan dan BBL, kemudian asuhan kebidanan nifas dan menyusui, dan yang ketiga adalah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Untuk target dari mahasiswa itu adalah ini untuk persalinan. Persalinan ini adalah pandang. Untuk target di semester ini itu adalah tiga wah pandang. Tapi kalau memang persalinannya lebih dari 3, saya harap
mahasiswa juga tetap menulis karena memang sampai semester 8 targetnya itu adalah 20 gitu, hanya wah pandang. Jadi untuk satu pasien itu bisa dipakai untuk 2 mahasiswa. Begitu. Terus kemudian untuk askep nifas, di askep nifas itu targetnya yang mahasiswa harus peroleh, yang pertama itu adalah melakukan pemeriksaan fisik, perawatan perineum, dan pendokumentasian asuhan kebidanan nifas yang bisa dipilih salah satunya 6 jam sampai 2 jam 2 hari postpartum. Terus kemudian 3 sampai 7 hari postpartum. Terus kemudian 8 sampai 28 hari postpartum, 29 sampai 42 hari postpartum. Ini adalah targetnya adalah SOAP 6. Terus kemudian melakukan perawatan payudara normal itu 3, melakukan perawatan payudara pada berbagai kasus, contohnya adalah bendungan ASI, puting lecet ataupun puting datar 3. Kemudian melakukan pijat oksitosin itu 3 dan melakukan bimbingan senam nifas itu 5. Jadi jumlahnya adalah 20. Kemudian untuk Askepkes Pro jumlah targetnya yang pertama itu adalah target melakukan pendokumentasian asuhan pada remaja, ya kasus yang bisa diambil seperti masalah pubertas, menstruasi, IMS, kemudian ISK, kehamilan, aborsi, anemia, penggunaan rokok, alkohol, narkoba, mental emosional, personal hygiene, nutrisi seperti kasus malnutrisi ataupun KEK itu jumlahnya adalah 5. Ya minimal adalah 1 swab pada semester 4 dan sisanya sampai semester 8. Terus kemudian yang kedua melakukan pendokumentasian asuhan pada klimakterium, perimenopause, menopause ataupun postmenopause. Ya, kasus yang dapat diambil seperti masalah gangguan head, hot flashes, kemudian gangguan tidur, perubahan suasana hati, vagina kering, penurunan libido, osteoporosis, penyakit kardiovaskular, inkontinensia urin, perubahan komposisi tubuh, perimenopausal bleeding, dan postmenopausal bleeding. Itu jumlahnya ada 2. Untuk semester ini minimal 1 swab, pada semester 4 sisanya adalah sampai semester 8. Ya, untuk di buku panduan, ini kami jadikan 1. Jadi di belakang sendiri itu sudah ada lembar absen, terus kemudian juga penulisan SOAP mahasiswa, di mana untuk persalinan karena mereka mengikuti persalinan dari kala 1 sampai kala 4, jadi ada catatan perkembangannya gitu. Untuk yang belakang itu sudah siap, sudah lengkap untuk pendokumentasian atau contoh SOAP yang bisa ditulis untuk mahasiswa. Nah, ibu-ibu untuk semester 4 mungkin ada yang ingin menambahkan Bu Dini sama Bu Melati, monggo. Monggo Bu Dini mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan target Askep Nifas tadi. Iya, tadi sudah cukup lengkap yang disampaikan dari Bu Yuningse. Hanya saja mungkin saya mengingatkan kembali terkait target pemeriksaan fisik. Memang kalau bisa diupayakan sebelum melewati 7 hari postpartum ya, supaya adik-adik misalnya nanti diberi kesempatan untuk mengukur TFU pada ibu nifas, masih dapat kesempatan untuk bisa meraba TFU pada ibu nifas. Karena kalau biasanya sudah lebih dari 7 hari TFU-nya kurang bisa teraba, banyak sudah tidak teraba. Jadi tadi di buku panduan juga sudah disebutkan bahwa diutamakan sampai sebelum 7 hari postpartum. Lain-lain terkait format juga sudah tercantum di buku panduan. Saya rasa cukup Bu Melati, nanti monggo kalau ada diskusi. Baik, terima kasih Bu Dini. Mungkin untuk tambahan dari saya, mata kuliah Askepkes Pro seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yuningsi bahwa target minimal untuk asuhan remaja 1, kemudian asuhan pada masa klimakterium juga 1, seandainya ada tersedia pasien yang lebih, monggo bisa difasilitasi adik-adik untuk mendapatkan target lebih dari 1 di masing-masing asuhan.
Demikian untuk pemaparan buku panduan Philep semester 4, nggih, Ibu-ibu, kita lanjutkan dengan pemaparan buku panduan Philep semester 6 dengan mata kuliah Askep KB dan pelayanan kontrasepsi, kemudian Askep holistik yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Iris, nggih, dan ada mata kuliah manajemen pelayanan kebidanan. Monggo kepada Bu Zaidah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, perkenalkan nama saya Zaida Maudiah. Saya akan mempresentasikan tentang panduan dari manajemen pelayanan kebidanan. Untuk buku manajemen pelayanan kebidanan, di mana di sini manajemen pelayanan kebidanan ini memiliki beberapa target sama seperti dengan mata kuliah yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sini untuk daftar keterampilan, yaitu yang pertama melakukan analisa SWOT yang ada di TPMP untuk laporannya 1, di mana di sini level dari targetnya adalah tentang praktek profesi dapat dengan observasi dan partisipatif. Kemudian yang kedua yaitu manajemen ruangan, di mana di sini yang diambil adalah dua laporan, yaitu timbang terima dan discharge planning. Untuk timbang terima atau operan itu laporannya 1 dan discharge planning juga laporannya 1. Di sini untuk discharge planning ini diutamakan untuk pemulangan pasien pasca melahirkan, seperti itu, Ibu. Kemudian di mana di sini untuk penulisan laporan sudah ada di bagian belakang untuk laporan praktek Philep yang analisa SWOT ini terdiri atas yang pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, kemudian pengkajian data, di mana di sini yang dikaji adalah data umum dari TPMP dan juga kemudian dilanjutkan dengan pengkajian data manajemen pelayanan dari M1 dari sumber daya manusia sampai dengan mutu pelayanan atau M5. Kemudian baru dilakukan analisa SWOT, di mana di sini berisi matriks SWOT dan diagram Kartesiusnya. Kemudian yang keempat baru ada ini prioritas masalah dan POA, di mana di sana ada daftar masalah, prioritas masalah, dan bagaimana rencana untuk tindak lanjutnya, yaitu planning of action. Kemudian baru ada implementasi dan evaluasi POA, kemudian penutup berisi kesimpulan dan saran, dan juga yang terakhir adalah daftar pustaka. Sedangkan untuk laporan kegiatan timbang terima ataupun discharge planning, formatnya adalah berisi pengertian dari timbang terima atau discharge planning, kemudian tujuan, manfaat, kemudian langkah-langkah pelaksanaan yang sudah sesuai ada di checklist panduan, kemudian ada role play bagaimana pelaksanaan role play timbang terima, di mana di sini berisi skenarionya saat melakukan timbang terima atau discharge planning. Kemudian ada daftar pustaka, minimal daftar pustakanya ada 3, dan juga di bukti pelaksanaan yaitu berupa foto kegiatan. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Melati. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Bu Zaida. Yang terakhir nih akan dijelaskan oleh Bu Dini untuk mata kuliah Askep KB dan pelayanan kontrasepsi. Monggo Bu Dini. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin untuk share screen. Sudah kelihatan ya share screen-nya ya untuk Ya, Bu Dini. KB ya terkait mata kuliah Askep KB dan pelayanan kontrasepsi. Di sini untuk target nanti yang dicari adik-adik di TPMP diantaranya adalah melakukan konseling pemilihan dan penggunaan kontrasepsi secara umum pada sektor baru menggunakan ABPK,
2 SOWAP, kemudian metode kontrasepsi alamiah seperti menghitung massa subur, suhu basal, lendir serviks atau simptotermal 1 SOWAP, asuhan kontrasepsi kondom 1 SOWAP, pil 2 SOWAP, kemudian suntik 2 SOWAP, implan 2 SOWAP, kemudian IUD atau AKDR 2 SOWAP. Ya, jadi total keseluruhan nanti adalah 12 SOWAP yang ditargetkan pada mahasiswa di semester 6. Ini untuk level kompetensinya juga 2, sama seperti target yang lainnya. Mohon untuk didampingi. Jadi mungkin di awal tidak langsung melakukan sendiri, tapi kalau beberapa mahasiswa dinilai telah memiliki kemampuan, diberi kesempatan untuk melakukan asuhan nanti sesuai dengan kebijakan dari CI. Ya, nanti untuk penulisan askep SOAP-nya juga sudah terlampir di bagian belakang, bisa sebagai panduan menulis untuk adik-adik nantinya. Gitu. Saya rasa cukup Bu Melati untuk KB. Nanti mungkin kalau ada diskusi kami persilahkan. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini penjelasannya. Ibu-ibu untuk penjelasan dari materi persamaan persepsi tadi mungkin ada yang belum tersampaikan nggih terkait dengan jam praktek adik-adik selama Philab, yaitu bisa dimulai sejak jam 15.00 sampai dengan jam 21.00. Jadi ada 6 hari kerja nggih selama 1 pekan dengan libur 1 hari dalam 1 pekan. Sehingga total nanti tiap semesternya ada 12 hari kegiatan Philab. Baik, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu diskusi dari penyampaian materi persamaan persepsi maupun pemaparan buku panduan Philip yang sudah disampaikan oleh masing-masing dosen PJMK. Monggo, ibu-ibu jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Pangapunten mohon informasi ibu-ibu untuk adik-adik mahasiswa sampun menghubungi atau orientasi nggih? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oh, nggih. Ya. Nggih, matur nuwun infonya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan ibu-ibu, monggo. Ini tadi yang untuk liburnya seminggu sekali gitu nih. Iya, seminggu 1 kali. Kemudian untuk mahasiswa di semester 2 ini contohnya Bu, hari Kamis besok kan ada hari libur nasional ngoten nggih. Monggo kami menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di PMB jika dikehendaki mahasiswa untuk tetap datang, artinya ada kegiatan ataupun ada target yang bisa mereka dapatkan, tetap bisa datang ke TPMB. Oke. Ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Monggo, nggih, Bu Dina. Itu untuk adik-adik kan masing-masing 4 mahasiswa, nggih. Berarti sore itu juga datang bersamaan. Iya Bu, ada yang 4, ada yang 3, sesuai dengan daftar di dalam lampiran, langsung datang bersamaan di hari yang sama. Karena pada prinsipnya ini adalah kegiatan observasi, demikian nggih, seandainya pun ada kesempatan untuk bisa langsung memberikan asuhan kepada pasien, monggo bisa diberikan kesempatan adik-adik. Jadi tidak dibedakan harinya, semua mahasiswa datang di hari yang sama sejumlah 4 mahasiswa. Di sore hari, mulai jam 15.00. Oh, nggih. Untuk paginya adik-adik tetap di kampus berarti nggih. Inggih, karena di pagi hari masih ada jadwal kuliah ataupun jadwal praktikum di kampus. Jadi mungkin ada lagi Ibu. Atau mungkin ibu-ibu dosen ada yang ingin menambahkan informasi? Inggih, Bu Novia. Izin bertanya, Bu. Ini nanti Monggo, Bu Novia. untuk LP-nya hampir semua target yang ingin mereka ambil itu buat LP dulu ya, Bu? Disesuaikan Atau tiap mata beberapa kuliah. saja?
Untuk seperti mata kuliah ASKEP itu Bu ada yang kompre, ada yang SOAP saja. Jadi ada juga seperti KDM atau KDPK tadi membuat LP, tidak sama Bu, menyesuaikan mata kuliah yang diambil di tiap semester. Ngoten Bu Novia. Oke, siap Bu. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Insya Allah untuk adik-adik sudah kita bekali dengan buku panduan, jadi mereka sudah pegang, bisa menyesuaikan dengan format yang sudah dicontohkan oleh masing-masing dosen PJMK-nya. Inggih, ada lagi Bu? Mohon izin Bu Melati menambahkan sedikit. Monggo Bu Yudi. Mohon izin Ibu-ibu untuk partes nggih karena di TPMB nggih nyuwun sewu mungkin kalau di TPMB kebetulan pas waktu mahasiswa itu praktek tidak ada partes Bu, nyuwun sewu kalau seumpamanya ibunya berkenan monggo kalau mau dibawa ke puskesmas ngaten di bawah pengawasan jenengan. Tapi kalau menurut jenengan apa itu jenengan tidak berkenan nggih monggo kersa tidak apa-apa Bu. Ngaten. Inggih, karena memang Ibu izin bertanya, Bu. Iya, monggo Bu Faulia. Untuk partesnya ini apa on call begitu bagaimana, Ibu? Soalnya kan belum tentu di antara mbak-mbak ini lagi Iya. magang, terus ada Iya. partes kan belum tentu itu. Bagaimana gitu? Nggih, pripun Bu Yuni? Nggih, karena memang partes itu tidak mesti jamnya nggih Bu. Monggo kalau mau di on call mahasiswanya nggih enggak apa-apa Bu, tetapi ya begitu karena memang kondisinya mahasiswanya itu pagi itu mereka masih ada napa niku perkuliahan. Nggih, jadi nanti mahasiswa nanti yang akan izin ke saya dan saya nanti akan yang konfirmasi untuk apa itu apakah benar mereka izin ada apa itu on call partes atau tidak ngaten Bu. Iya, pada prinsipnya bisa dipanggil on call, yang penting tidak crash dengan kegiatan perkuliahan begitu ya Bu Yuni? Betul Bu. Ya, demikian Bu Faulia. Mungkin ada. Inggih, terima kasih Bu Faulia. Mungkin ada lagi Bu Ibu? Monggo. Ya, sampun. Sudah cukup jelas yang disampaikan tadi materi persamaan persepsi dan juga panduan FILEP oleh masing-masing dosen penanggung jawab mata kuliahnya nggih. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, misalkan baru kepikiran nanti beberapa hari ngoten nggih, bisa menghubungi dosen yang bertugas untuk menghubungi ibu-ibu kemarin. Ibu-ibu kan sudah dihubungi oleh masing-masing dosen dari prodi kebidanan nggih. Bisa disimpan nomornya ibu-ibu, nanti ketika ada hal-hal yang kurang dipahami bisa menghubungi dosen yang sudah menghubungi ibu-ibu CI sekalian. Baik, jika tidak ada yang didiskusikan lagi, bisa kita akhiri nggih untuk kegiatan persamaan persepsi FILEP mahasiswa semester 2, 4, dan 6 program studi kebidanan di hari ini. Mudah-mudahan seluruh mahasiswa diberikan kelancaran, kemudahan, tidak ada halangan ataupun kendala selama melaksanakan kegiatan FILEP. Mohon bimbingannya Ibu-ibu CITPMB semuanya, dan mudah-mudahan semua laporan yang ditargetkan bisa terpenuhi. Mohon izin untuk menutup acara di siang hari ini, Ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu semuanya.